Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap kita sekalian dalam keadaan sehat dan baik, di dalam kasih, anugerah, dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama akan mendengar renungan harian yang diambil dari Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-20 dengan perikop semua manusia adalah orang berdosa. Sebelum kita mendengarkan renungan harian ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menyatukan hati dan pikiran kita merendahkan diri kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena kasih anugerah dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menjaga kami siang dan malam. Engkau mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Bahkan Engkau terus menjaga kami apapun peristiwa hidup baik suka maupun duka yang kami alami. Sebentar kami akan merenungkan isi firman-Mu. Tolonglah kami agar kami tidak hanya dapat mendengar dengan baik, agar kami tidak hanya merenungkannya, tetapi juga agar kami dapat mempraktekannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Rasul Paulus berkata dalam suratnya kepada jemaat di Roma, semua manusia adalah orang berdosa. Rasul Paulus ingin menekankan kepada jemaat di Roma bahwa semua orang ada di bawah kuasa dosa dan pantas mendapat hukuman dari Allah. Dan jika semua manusia adalah orang berdosa, maka tidak ada satupun di dalam dunia ini yang dapat membebaskan manusia dari kuasa dosa yang membelenggunya dan hukuman yang akan diterimanya, kecuali satu pribadi yang maha kuasa, yakni Allah itu sendiri. Hanya karena kasih dan anugerahnya lah setiap manusia berdosa. Saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua beroleh kelayakan untuk menerima keselamatan yang daripadanya. Keselamatan adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita responi di sepanjang hidup kita. Dengan kesadaran ini, Rasul Paulus berharap bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah tidak menganggap keistimewaan mereka sebagai umat pilihan menjadi alasan untuk mereka tidak bisa menerima bangsa lain yang bukan umat pilihan, sekalipun bangsa itu telah menerima Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tulisan ini adalah upaya Rasul Paulus dalam rangka menjembatani hubungan orang-orang Yahudi dan Kristen, serta orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen dan orang-orang non-Yahudi yang telah menjadi Kristen. Tulisan ini juga mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa hukum Taurat dan Sunat tidak bisa menyelamatkan mereka. Keselamatan hanya didapat atau diperoleh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus umat manusia dari kuasa dosa melalui kematiannya di kayu salib. Jadi bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha, bukan pula karena melakukan hukum Taurat dan Sunat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, apa yang dapat kita pelajari sebagai umat percaya pada masa sekarang ini? Pertama, kita semua adalah orang berdosa di dalam genggaman kuasa dosa. Kita tidak akan pernah bisa berkenan di hadapan Bapa di sorga. Kita kotor, hina. Sedangkan Bapa di sorga agung dan mulia. Dia kudus. Antara kita dengan Bapa sorgawi ada jurang yang tidak akan pernah dapat kita seberangi. Tidak ada jalan bagi kita agar bisa datang untuk menjumpainya. Satu-satunya jalan, Ia yang datang menjumpai kita. Oleh sebab itu, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah inisiatif yang berasal dari pihak Allah. Karena hanya dari pihak Allah sajalah kita bisa menerima pendamaian atas dosa-dosa kita. Jika karya penyelamatan ini telah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, maka menjadi tugas kita untuk meresponi karya keselamatan ini dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Caranya dengan hidup sesuai dan seturut dengan kehendaknya. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, Ia memperagakan bagaimana caranya hidup yang berkenan kepada Bapa di sorga. Ini yang harus kita tiru, yang harus kita teladani. Ketika Tuhan Yesus dihianati oleh Petrus, Ia mengampuni Petrus dan memberi Petrus kesempatan untuk memperbaiki diri. Ketika dihina dan diludahi, Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang yang menghina dan menyakitinya. Ketika digoda dan dirayu oleh iblis yang menawarkan segala kenikmatan dan gemerlap dunia, Tuhan Yesus memilih untuk taat dan setia kepada Bapa. Bahkan di pekat malam dalam takutnya di Taman Getsemani, Ia berkata, "Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu-lah yang jadi." Seluruh hidup Tuhan Yesus, Ia dedikasikan untuk satu tujuan, menggenapi seluruh kehendak Bapa dalam hidupnya. Jika Tuhan Yesus dalam konteksnya melakukan itu semua, maka kita pun dalam konteks kita harus melakukan itu juga. Tidak mudah mengampuni ketika kita dihianati. Tidak mudah memaafkan, bahkan mendoakan ketika disakiti, dipermalukan. Tidak mudah menolak kenikmatan dan keindahan dunia dan segala apa yang ditawarkan kepada kita. Tidak mudah mengubah rasa dari diri kita yang sudah terbiasa hidup di dalam dosa. Perjuangan ini mungkin harus kita jalani seumur hidup kita. Tetapi paling tidak dalam perjuangan kita memberi nilai tinggi dari pengorbanan Tuhan Yesus dengan berjuang menjadikan kehendak Allah sebagai prioritas terutama dan terpenting, melebihi kehendak dan keinginan kita. Yang kedua, jika kita semua adalah orang berdosa di hadapan Allah, dan karena pengorbanan Kristus yang telah mati di salib untuk menanggung hukuman kita menjadi istimewa, maka siapakah kita? Sehingga kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain dan memandang rendah orang lain yang mungkin menurut kita hidupnya tidak lebih baik daripada kita. Bapak Ibu, mari kita membenci dan memusuhi dosa. Tapi mari kita juga menerima dan mengasihi orang-orang berdosa. Mengasihi orang yang berbuat dosa bukan berarti kita menyetujui dosa yang ia lakukan, tapi memberi kesempatan untuk ia kembali memperbaiki diri. Mengasihi orang yang berbuat dosa bukan berarti kita mengabaikan dosa yang ia lakukan. Ingatlah, setiap perbuatan dosa pasti ada konsekuensinya. Tapi dengan mengasihi orang yang berbuat dosa, kita bisa menolong ia untuk kembali menemukan tujuan hidup yang Allah telah tetapkan untuknya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari kedua hal yang dapat kita pelajari di atas, marilah kita bersama-sama terus berupaya, terus berjuang untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mudah, tetapi Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk melakukan yang terbaik yang Tuhan kehendaki. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang kedua bagian A berkata, "Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan." Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.